Oke, setelah sejauh ini Boruto ini berkembang nih, fase time skip yaitu muncul dengan sangat badass, kriminal dan bengis namun dengan potensi kekuatan gila-gilaan. Boruto sangat memungkinkan akan dikenal luas dalam sejarah bahwa orang ini seraya penggabungan antara Minato, Itachi serta Sasuke. Memang pada akhirnya Boruto serasa relate nih dengan para shinobi era lama tersebut. Jika sang ayah dalam Biju Muri kala itu sosok seperti Raikage dan Hatake Kakashi Shocks nih, karena Naruto benar-benar mirip dengan si kilat kuning, untuk Boruto ini konsepnya akan berbeda teman-teman. Karena secara garis timeline cerita pun Boruto ini akan dicap sebagai villain, berbeda dengan Naruto sebagai protagonisnya. Sekarang memang cerita tentang sosok antihero itu begitu banyak digandrung ya kan, karena bisa mengembangkan idealisme dan ideologi sang main karakternya lebih populer. Nah, pertanyaan sekarang ini, apa sih yang menyebabkan Boruto akan diingat seperti gabungan Minato, Itachi serta Sasuke itu? Dan apakah itu semua itu berhubungan dengan kekuatan sekarang ini? Bagaimana cara dia juga meyakinkan dunia ninja nih jika hidupnya berubah dan ia tak bersalah itu? Apakah Boruto akan sepeduli itu di fase time skip dewasanya ini ya? Oke, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Jogan, Rasengan serta Karma nih. Hipotesa di mana Boruto itu akan diingat sebagai gabungan Minato, Sasuke, Itachi dalam fase 2 Blue Vortex-nya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih, sejak menjadi seorang yang dicap kriminal berbahaya itu, banyak hal baru yang terjadi dalam diri Boruto ini loh teman-teman. Semua orang menganggapnya sebagai seorang penjahat dan Otsutsuki yang sangatlah berbahaya. Bahkan kedatangannya kembali ke desa dan ia meyakinkan semua orang sampai berbusa-busa pun akan sangat kecil kemungkinan semuanya langsung tersadar. Karena konsep omnipotent Shino adalah menghapus keraguan dari ingatan setiap targetnya. Cuman yang menarik itu gini, meskipun para aliansi atau shinobi desa daun terkenal omnipotent, ingatan masa lalu mereka itu tetap terjadi untuk mengingat ninja-ninja tangguh di masa lalunya, atau sosok yang berhubungan dengan Konoha seperti Minato. Akan ada keraguan memang dalam pikiran mereka bagaimana Boruto yang notabene bukanlah putra kandung dari Naruto bisa menggunakan teknik yang berhubungan khas secara turun-temurun bagi shinobi Konoha, dari mulai Minato, Jiraiya, Naruto serta Konohamaru. Bukankah seharusnya mewarisi selanjutnya adalah Kawaki? Bagaimana nih Boruto bisa menguasai Rasengan? Ya, teknik hasil dari ciptaan Yondaime Minato. Itu yang berdasari asumsi awal. Berdasarkan data tersebut, Boruto bisa jadi dikenal sebagai sosok villain yang mewarisi kekuatan Minato nih. Memang kalau kita berpikiran rasional terlepas dari omnipotent, semua orang tahulah ya jika Boruto itu malah mirip seperti sang kakek Minato dari segi apapun. Kecerdasan, kecepatan, ketangkasannya itu juga bisa diandalkan. Nah, hal yang membuat Sasuke menerimanya karena Boruto ini juga menguasai Rasengan dengan sangat cepat kan? Karena mungkin Sasuke juga tahu teknik itu diciptakan bukan main-main nih, karena hasil eksperimen lawan Minato dengan meniru bom biju. Salah satunya adalah Son Goku dan juga Kokuo. Nah, Rasengan Boruto terbilang istimewa teman-teman, karena di usianya sekarang ini maupun di mode monsternya itu ia bisa manipulasi seperti Rasengan, Azuku Rasengan, Giant Rasengan maupun Rasengan yang dilempar hilang itu. Dari sini inilah ninja yang siap menggila dengan kekuatan Yondaime Minato Namikaze. Bagi mereka yang terkenal omnipotent itu adalah sejarah baru, karena akan ada seorang villain, mungkin dua nih di era Boruto, Kashinkoji dan Boruto sendiri yang menguasai tersebut dan akan digunakan untuk melawan desa Konoha sendiri, di mana notabene teknik itu awalnya berasal dari shinobi desa daun. Nah, sebagai validasi, Naruto sendiri sempat mengatakan di bab pertamanya itu seperti ini. Dia jelas-jelas tak mirip denganku Sasuke. Dia itu lebih terlihat seperti dirimu. Ya, itu benar sekali loh. Selain mirip dengan Minato nih, Boruto itu serasa kopian dari Uchiha Sasuke kan, versi badasnya, versi pengisnya, serta versi tak kenal basa-basi itu. Ya, ini wajar karena Sasuke ketika Boruto mengajukan diri sebagai murid, Sasuke mengatakan, "Aku tak pernah selembut seperti ayahmu Boruto." Dan jika kita bandingkan kejadian di chapter 01-nya ini, lihatlah perbedaan mendasarnya. Saat Tensei Naruto kembali dan nangkring di tiang listrik untuk melihat desa itu, sementara Boruto datang itu menginjak quote sebagai pimpinan invasi ke desa tersebut dengan monster Sumiyakinya Jubi itu. Bukankah itu fenomenal cara Boruto tanpa basa-basi itu menginjak wajah quote sendiri?
Nah, hal yang mendasari Boruto ini begitu mirip dengan Sasuke itu banyak sekali teman-teman. Dia memakai ikat kepala ninja milik Sasuke yang telah memberikan kenangan lama dengan sang ayah. Tak hanya itu, Boruto yang tampak mengganti outfitnya beberapa lapis itu menampilkan aura serius. Kemeja dan lengan panjang itu pun juga ditutupi oleh jubah hitam yang serupa dengan milik sang guru besar Sasuke sendiri. Nah, sementara itu pedang Kusanagi sendiri itu sebagai senjata pelengkap nih yang bisa diandalkan Boruto untuk perjalanannya ke depan. Ini benar-benar tampilan antihero yang tanpa basa-basi dan gak banyak tingkah. Perpaduan antara ketenangan dan juga kengerian sosok villain era sekarang ini. Bahkan sebagai bentuk validasinya kenapa Boruto pun juga sangat dekat dengan para ular itu, kala itu ketika pelatihan tim 7 dan para senseinya itu, Boruto yang terjebak tiba-tiba muncul sosok ular hitam dan berada di kepalanya kan. Itu sudah mengindikasikan teman-teman jika secara nggak langsung dibandingkan katak, Boruto itu lebih dekat dengan para ular. Salah satunya adalah Garaga. Sasuke juga demikian kan dengan para ular Ryuchido sendiri dengan audanya itu. Nah, kita tahu pula nih seperti apa Sasuke di masanya sebagai ninja buronan. Dia akan selalu diingat oleh aliansi. Dia memburu kekuatan untuk lebih kuat lagi agar bisa membunuh kakaknya Itachi. Dia juga bergabung dengan Akatsuki, membentuk sekuat Hewi dan Taka dan cari masalah dengan Jinchuriki sempurna. Invasinya dalam merawat Kage perang shinobi merupakan segelintir yang buat Sasuke itu sebagai ninja buronan yang sangat terkenal. Nah, hal serupa juga dialami Boruto nih setelah dia dipaksa membuat masalah dengan Kawaki. Cerita Boruto juga dikarang telah melenyapkan anak Daime dan juga keluarganya itu. Dan juga nih hubungannya dengan sang monster itulah dan meninggalkan desa membuatnya juga dicap sebagai ninja buronan kan. Sementara Boruto ini jelas di sekitar matanya terluka karena sabetan Kawaki yang sebelumnya akan diarahkan ke Sarada. Bahkan karena kondisi inilah pada akhirnya garis cahaya Jogan akan muncul keren di sana. Pada akhirnya Boruto memanglah dibuat mirip dengan ujian Sasuke. Kini sang guru itu kembali menjadi buronan pula, hanya untuk terus melindungi sang murid itu. Bukan itu terbilang unik, dua-duanya kini sekarang menjadi ninja buronan. Lalu untuk kemiripannya dengan Itachi itu jelas nih. Orang-orang akan melihat kembali hadirnya antihero yang dulunya ceria sekarang terlihat selalu serius, tenang dan benar sebagai pelampiasan layaknya Itachi itu. Boruto pada akhirnya berperan seperti Itachi karena dia memiliki jalan beratnya sendiri yang pada akhirnya juga sempat dengan konsep ninja bayangan. Nah, di era ini akan sangat menarik teman-teman jika karakter seperti Itachi itu muncul kembali dan itu ada pada diri Boruto, karena tentu akan selalu diluluhkan nih bagi penggemar sendiri. Dia memiliki kekuatan luar biasa itu dan pengetahuan yang sangat luas. Karakter seperti itu adalah sebuah mahakarya dalam cerita shinobi sendiri. Bisa jadi nih Boruto dengan kejeniusan itu tadi dan dengan tragedi yang menimpa dirinya dari All-Might itu, dia akan bersikap seperti itu. Nah, dengan berbagai macam kejadian itulah Boruto di fase time skipnya nanti benar-benar berpotensi menggila teman-teman. Kekuatan yang fenomenal dari seorang Otsutsuki masih bisa dikembangkan lagi. Ketambahan dia ini dibilang memiliki segalanya loh untuk menjadi yang terkuat. Dojutsu Jogan yang legendaris itu, karma Otsutsuki yang fenomenal serta Rasengan dari leluhurnya. Boruto juga masih berkemungkinan menguasai teknik manipulasi waktu karena Momoshiki juga ada padanya. Bukankah itu sungguh kengerian yang nyata dari seorang yang sosok dicap sebagai monster bagi desa sendiri? Apakah pula yang dilakukan pada chapter kedua nanti nih setelah dia muncul secara dadakan di depan Sarada Uchiha itu dan menyelamatkannya dari invasi Code? Nah, lihatlah itu teman-teman, sang Hokage Shikamaru, seluruh ninja tipe sensor, Code maupun Kawaki semuanya kaget kan? Akhirnya kau muncul juga dari persembunyianmu Boruto. Nah, dari sini persiapkan diri kalian nih melihat aksi heroik Boruto kedepannya dalam plot twist yang tak pernah kita sangka akan terjadi dalam fase dewasanya itu, Two Blue Vortex. Nah, gimana? Kalian sepakat gak atas semua hal itu tadi? So, itulah tadi nih bahasan kita mengenai hipotesa di mana Boruto akan diingat sebagai gabungan Minato, Sasuke dan Itachi dalam fase dewasanya time skip to Blue Vortex. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.